Halo teman-teman semua, senang sekali teman-teman bergabung bersama-sama dengan channel saya di channel Andre Tunggal. Dan video ini saya buat sebagai sebuah video respon sekaligus saya harap menjadi sebuah video yang memberikan informasi kepada pihak pemerintah terkhusus Cap Kemendikbud yang berhubungan dengan problem yang saya angkat di dalam video ini. Video yang saya angkat judul ini adalah mengenai 3 poin revisi tentang atau 3 narasi sesat tentang buku PPKN kelas 7 tahun 2021 yang menyebut bahwa Trinitas yang disembah oleh Kristen adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Di dalam tayangan ini atau di dalam live ini, saya akan mengangkat 3 poin penting yang saya usulkan sebagai satu bentuk revisi terhadap buku PPKN yang telah diterbitkan, yang kami sebagai orang-orang Kristen, terkhusus bagi kami para apologet, kami menyesalkan bahwa narasi yang dikeluarkan oleh buku tersebut adalah narasi yang sangat amat keliru. Buku ini adalah buku pegangan yang dikeluarkan secara resmi oleh Kemendikbud. Ditulis oleh seorang bernama Zaim Uhrowi dan Ruslinawati. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan tahun 2021 oleh Balitbang Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Dan yang kami sangat sesalkan adalah buku ini buku resmi yang digunakan oleh siswa-siswa SMP kelas 7. Dan di dalam buku tersebut di halaman yang ke-79 ada bagian yang menyinggung soal masalah agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Agama tersebut adalah 2 diantaranya adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dan yang akan saya sorot adalah mengenai yang pertama, Trinitas atau Tuhan dari Katolik sebagaimana ditulis dalam halaman di depan atau layar saudara-saudara semua, ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik, dan dikatakan itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sedangkan poin kedua, di situ disebutkan bahwa kitab suci dari Kristen Protestan dan Katolik adalah Injil. Sedangkan poin ketiga yang saya ingin underline adalah mengenai masalah data yang disebutkan oleh narasi ini. Disebutkan bahwa Kristen itu masuk pada kedatangan bangsa-bangsa Eropa di abad yang ke-17. Bagi saya 3 poin ini penting untuk segera diluruskan, bukan hanya soal masalah poin Trinitas yang keliru, yang di dalamnya ada Bunda Maria. Tapi, bagi saya 3 poin ini penting sekali karena ini berkaitan dengan eksistensi tentang kekristenan di Indonesia. Dan bagi saya, kekristenan memiliki hak, umat Kristen baik Protestan maupun umat Kristen Katolik memiliki hak untuk menuntut adanya kejelasan dari pemerintah terkait informasi yang disebarkan tentang kedua agama kami. Karena itu kami meminta dalam video ini, saya secara pribadi meminta supaya kita sama-sama tidak menganggap hal ini sebagai hal yang sambil lalu. Tetapi kita dengan serius melihat bahwa ini adalah hal yang penting sekali. Karena informasi yang telah disebarkan bagi kami ini adalah informasi keliru. Ini adalah narasi sesat, narasi yang keliru. Dan itu adalah sesuatu yang telah dan setidaknya telah disosialisasikan kepada anak-anak SMP. Pertanyaannya adalah bagaimana jika adik-adik di SMP salah memahami ajaran Kristen. Dan kemudian mereka mengatakan Kristen menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Dan apalagi di tengah-tengah budaya bangsa kita yang konflik horizontalnya, salah satunya yang dipakai adalah agama. Sentimen agama itu bisa jadi terjadi di kalangan anak-anak SMP, dan tentu saja mereka diejek oleh karena menyembah Tuhan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Kristen. Melalui tayangan live ini, saya ingin supaya kita menaruh perhatian bersama-sama, dan saya harapkan dari pihak Kemendikbud boleh menaruh perhatian pada 3 poin yang akan saya paparkan melalui live ini. Kita saksikan sesudah yang berikut ini.
Baik, teman-teman, terima kasih karena teman-teman telah menunggu dan menanti di dalam live kali ini. Dan saya akan kita akan masuk ke dalam table of contents terlebih dahulu. Daftar isi supaya kita boleh melihat apa yang akan kita bahas secara terstruktur dan sistematik. Yang pertama, saya akan memulai dengan disclaimer. Sejujurnya kaum Kristen tidak akan lebay, tetapi kami berhak meminta solusi yang konkret dari pemerintah, terkhusus dari Kemendikbud, ya. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang 3 poin penting yang harus diluruskan. Yang pertama adalah mengenai masalah Tuhan Kristen yang dikatakan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang kedua adalah mengenai nama kitab suci Kristen yang disebutkan adalah Injil. Dan yang ketiga, saya memohon untuk mempertimbangkan kembali sejarah masuknya Kristen di Indonesia yang digambarkan dengan sebuah narasi bahwa Kristen masuk bersama-sama dengan kedatangan bangsa Eropa di abad yang ke-17, yaitu di dalam penjajahan. 3 poin ini menjadi 3 poin yang penting karena menurut saya bukan hanya soal masalah Trinitas saja yang harus diluruskan, tetapi 3 data ini menjadi 3 data yang penting. Nanti saya akan jelaskan di dalam live saya. Yang berikutnya, saya ingin sedikit membahas, terutama juga kepada teman-teman yang Kristen. Saya tadi membaca tentang komentar dari Kementerian Agama yang mengatakan bahwa misinformasi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ya, sebagian dari teman-teman Kristen kecewa dan sebagian langsung memikirkan apakah jangan-jangan Kemendikbud sengaja menyesatkan. Saya menghimbau kepada orang-orang Kristen untuk mari kita yang Kristen, jangan kita ikut-ikutan latah di dalam baperan. Karena saya ingin mengajak kita melihat konteks buku ini secara menyeluruh. Jangan sampai kita menuduh sesuatu yang belum terbukti dan itu sesuatu yang tidak bisa kita buktikan dengan benar. Jadi jangan kita menuduh secara sembarangan, ya. Dan tentu saja yang terakhir, ini adalah sebuah himbauan untuk Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, dan juga tentu saja untuk Menteri Pendidikan, dan juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Oke, kita masuk untuk disclaimer terlebih dahulu. Pertama-tama saya menaruh thumbnail di dalam live kali ini karena bagi saya ini adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini adalah satu hal yang seharusnya diluruskan dan ini bukan dijadikan sebagai sesuatu yang sambil lalu dan main-main, ya. Kami sebagai umat Kristen, kami ingin supaya 3 poin ini tidak diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Kita bersyukur karena sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meresponi isu ini 1x24 jam dan mereka kemudian melakukan penarikan atau revisi, ya, dari penarikan buku tersebut dan mereka ingin merevisi buku tersebut. Teman-teman, dari halaman yang resmi dari tempo.co saya menemukan tentang judul penjelasan Trinitas di buku PPKN Tuai Protes Kemendikbud lakukan revisi. Salah satu poin yang dibahas adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, yaitu Bapak Anindito Aditomo, mengatakan bahwa pusat perbukuan, ya, menindaklanjuti temuan ini dengan perbaikan dan mengatakan bahwa akan memperbaiki sesuai masukan yang diterima khususnya penjelasan Trinitas. Perhatikan ini. Dia menjelaskan bahwa buku pendidikan ini adalah dokumen hidup yang diperbaiki dan dimutakhirkan. Berarti buku ini adalah buku yang akan terus direvisi. Dan sebagainya dikatakan bahwa telah ada pemberhentian proses percetakan versi lama dan kemudian akan diberikan suplemen bagi mereka yang sudah menerima buku. Yang saya sesalkan yang pertama adalah sudah ada orang-orang yang telah membaca buku tersebut dan kita tidak bisa mencegah bahwa sudah ada orang-orang atau terutama anak-anak SMP yang telah disesatkan dengan kesalahan informasi tersebut. Ini adalah sebuah narasi yang sesat dan itu kami sesalkan, ya. Yang kedua adalah saya ingin mengajak untuk
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya memperhatikan tentang penjelasan Trinitas. Saya khawatir bahwa penjelasan yang muncul adalah hanya soal masalah Trinitas yang diperbaiki, dan bagi saya itu tidak cukup. Bagaimana menurut teman-teman yang menyaksikan live ini? Apakah menurut teman-teman ini cukup? Saya minta supaya bisa teman-teman boleh memberikan komentar juga tentang penjelasan ini, bukan satu-satunya yang harus direvisi, ya. Dan yang kedua, saya senang dengan perkataan Pak Anindito yang mengatakan ini akan diperbaiki dan dimutakhirkan. Karena itu, saya ingin mengajak supaya mari para orang-orang yang terkait di pihak Kemendikbud tolong memutakhirkan dengan benar, merevisi dengan benar. Kenapa? Karena pertama-tama, jelas kami tidak akan lebay. Itu jelas. Kami tidak akan lebay, sebagai orang Kristen kami tidak akan lebay. Kami tidak akan melakukan demo berjilid-jilid, dan memang tidak perlu melakukan itu, karena bagi kami ini adalah satu hal yang harus ditempuh dengan jalan yang akademis, ditempuh dengan jalan yang elegan. Ini bukan soal masalah model-model demo-demo, ya. Tetapi kami meminta pihak pemerintah maupun Kemendikbud untuk memahami perasaan kami, orang Kristen yang ada di bangsa ini, yang sudah sekian tahun lamanya, kami kenyang sekali dengan narasi-narasi keliru tentang kekristenan yang beredar di dunia maya. Dan bukan hanya itu, narasi-narasi keliru ini mempengaruhi begitu banyak anak-anak, siswa-siswa yang ada di akar rumput. Bagaimana kekristenan yang disebutkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu digantung di tiang jemuran. Terlalu banyak para netizen yang mengkomentar di kolom komentar saya maupun teman-teman apologet Muslim bagaimana Yesus itu disebut sebagai Tuhan berkolor dan digantung di tiang jemuran. Kita menemukan juga ada narasi di mana ada ulama yang menyebutkan bahwa ada jin kafir disalib. Dan sampai hari ini ulama tersebut masih diterima dengan baik-baik saja. Kita menemukan ada orang mualaf yang mengatakan bahwa ngeles itu diajarkan oleh agama Kristen. Bahkan disebutkan kekristenan agama bohong. Agama diciptakan Paulus. Narasi-narasi seperti ini adalah narasi-narasi yang sudah kami dengar, kami lihat dan dituduhkan kepada kami dengan kenyang. Dan kami mohon untuk Kemendikbud, Anda atau bapak-bapak, tolong perhatikan dan pahamilah perasaan kami orang Kristen. Anda atau para bapak-bapak yang terlibat di dalam Kemendikbud, maupun tentu saja kementerian yang lain, tapi dalam hal ini Kemendikbud, tolong jangan anggap enteng hal ini. Tolong direvisi dengan benar. Karena hal ini adalah hal yang menyesatkan dan banyak anak-anak kami yang ada di sekolah-sekolah negeri yang berinteraksi secara luas dengan teman-teman yang beragama lain. Tidak jarang dari antara mereka adalah minoritas. Tetapi mereka kemudian dibuli habis-habisan karena perkara narasi-narasi agama yang keliru. Karena itu kami memohon supaya bapak-bapak untuk menaruh perhatian dengan baik. Sekilas tentang Zaim Uhrowi, penulis dari buku PPKN yang menerbitkan atau mengeluarkan narasi yang keliru tentang agama Kristen ini. Saya menemukan informasi bahwa Bapak Zaim Uhrowi ini adalah mantan wartawan dari Tempo dan juga Republika, yaitu sebuah surat kabar yang berbasis Islam. Dan Bapak Zaim Uhrowi ini adalah salah satu yang disebut sebagai kader masa depan PKS. Beliau pernah mengisi sebuah acara ya seperti yang tertera di layar, dan iya, beliau adalah salah satu dari saya kira beliau adalah salah satu dari cendekia Muslim. Saya memohon atau saya menghimbau kepada teman-teman semua yang ada atau menyaksikan video saya, jangan terpancing dulu. Saya berpikir bahwa tidak semua simpatisan atau kader PKS itu
berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, ya. Saya tidak memikirkan demikian. Dan Bapak Uhrowi ini, Pak Saim Uhrowi ini pernah juga atau mengeluarkan narasi-narasi identitas Pancasila yang merangkul. Jadi, maksud saya adalah Pak Saim Uhrowi ini menurut saya adalah seorang muslim yang serius dengan ajaran agamanya. Beliau ini adalah seorang muslim yang serius, seorang muslim yang mempelajari ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, begitu. Hal itu tidak menjadikan beliau sebagai seorang yang tentu saja ingin menghancurkan agama lain atau mengeluarkan narasi sesat terhadap agama lain. Jadi, mari kita tahan diri, ya. Tidak selalu kita menuduh demikian. Saya yakin beliau adalah orang yang baik, muslim yang baik, yang belajar ajaran agamanya. Namun, justru disitulah permasalahannya ketika beliau menulis narasi tentang agama lain, narasinya keliru. Karena beliau menggunakan narasi dari Islam di dalam memandang kekristenan. Dan inilah yang menjadi masalahnya menurut saya. Oleh karena itu, kami berhak meminta klarifikasi dan solusi pemerintah terhadap narasi-narasi yang keliru terhadap ajaran-ajaran atau ajaran Kristen ini, terkhusus yang ada di dalam buku PPKN ini. Dan saya harap ini bukan hanya soal masalah buku PPKN, tetapi benar-benar diperhatikan terhadap buku-buku yang lain, bahkan kurikulum agama yang lain. Oleh karena itu kami atau saya akan meluruskan narasi yang keliru tentang ajaran Kristen Protestan dan Kristen Katolik sebagaimana apa yang menjadi judul dari video ini. Semoga teman-teman terberkati. Kita akan membahas bagian poin narasi pertama atau narasi sesat yang pertama, yaitu soal masalah Tuhan Kristen yang disebut sebagai Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam bagian ini, dikatakan agama Kristen Protestan berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad 17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas, dan sebagainya. Narasi Tuhan Kristen adalah Allah, Bunda Maria, dan Kristus itu juga ditemukan di dalam penjelasan agama Kristen Katolik, di mana disebutkan Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Saya ingin meluruskan, tentu saja ini menjadi poin yang paling penting, yaitu pribadi Trinitas di dalam ajaran Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak ada narasinya adalah Allah, yaitu Allah, Maria, dan Yesus. Tidak. Narasi yang benar adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan di dalam Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaan yang ke-25, disebutkan tentang keberadaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau mengambil ajaran Kristen, tolong ambil narasi yang sesuai dengan ajaran Kristen. Misalnya saja bisa dilihat dan dibandingkan di dalam Matius 3 ayat 16 dan ayat 17, Matius 28 ayat 19, Yohanes 14:26, 15:26, 2 Korintus 13 ayat 14. Ajaran Kristen jelas-jelas menjelaskan kepada kita ada tiga pribadi Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristen tidak pernah mengajarkan tentang tiga Allah, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Nah, mungkin teman-teman langsung kemudian mengatakan, loh, kok Andre kok barusan mengatakan Allah? Iya, karena sangat kuat sekali bahwa sebutan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus ini adalah perspektif. Ya, kita bertanya, dari mana ajaran ini yang mengatakan tiga Allah Trinitas itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus? Ini adalah perspektif yang dimiliki oleh Islam terhadap Kristen. Misalnya di dalam surah 5:73, di situ dikatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Jadi ada Allah, lalu kemudian ada dua yang lain. Jadi Allah itu salah satu dari yang tiga. Teman-teman bisa saksikan tafsiran dari Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain tentang surah 5:73 ini. Di situ dikatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, dan tiga ini merujuk kepada kekristenan. Dan tiga ini adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus.
Hal ini ditegaskan pula di dalam surah yang sama, surah Al-Maidah, surah 5 ayat 116. Di situ dikatakan Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam," ini adalah dialog antara Allah dan Isa. Menurut Al-Quran, dikatakan, "Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Teman-teman bisa melihat di sini ada keterkaitan antara Allah salah satu dari yang tiga, dan ini aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Bunda Maria, Maryam ibu Yesus, dan yang ketiga adalah Isa Al-Masih, atau yang mereka sering sebutkan itu adalah Yesus. Jadi ada tiga, Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Dan ini adalah perspektif Islam. Ini adalah perspektif Islam. Saya ulang sekali lagi. Jadi konsep yang diberikan di dalam buku PPKN tentang ajaran agama Kristen dan Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, itu adalah konsep Islam. Konsep Allah, Bunda Maria, dan Yesus itu adalah tafsiran atau perspektif Islam terhadap kekristenan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat amat keliru sekali. Bagaimana jika adik-adik kita di SMP salah memahami ajaran Kristen? Mereka mengatakan bahwa Kristen menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Saya membayangkan ada begitu banyak anak adik-adik kita di SMP, sebagian dari mereka adalah Kristen di tengah-tengah sekolah yang mayoritasnya mungkin beragama lain, katakanlah Muslim. Lalu kemudian mereka diejek bahwa kamu menyembah tiga Allah, menyembah tiga Tuhan, ada Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Lalu kemudian mereka merasa minder, teman-teman yang SMP ini, karena mereka pun begitu kaget melihat buku pelajarannya mengatakan Kristen menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Lalu dengan narasi selanjutnya dikatakan, tuh kan, kamu menyembah tiga Allah, mending seperti kami menyembah satu Tuhan, hanya Allah. Makanya anak-anak SMP atau adik-adik kita yang SMP ini kemudian menjadi kicep. Lalu kemudian mereka tergoyahkan. Saya menyayangkan sekali. Saya menyayangkan sekali narasi yang keliru yang dimunculkan oleh buku PPKN ini. Dan bagi saya ini tidak main-main. Ini bukan soal masalah catatan teks buku yang kemudian diterbitkan dan kemudian setelah itu, oh iya salah, ya sudah gitu. Bukan begitu. Pemerintah seharusnya menyatakan sebuah klarifikasi dan harus memberikan solusi yang tepat. Sehingga saya mempertanyakan apa respon pemerintah soal hal ini kalau begitu. Berapa banyak SMP yang sudah membaca atau sudah membahas buku tersebut, buku dari tahun 2021 tersebut? Berapa banyak SMP yang telah mengajarkan kepada anak-anak SMP, adik-adik kita, tentang Kristen yang menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus? Ini adalah satu hal yang saya tidak menyenangi fakta ini. Saya tidak menyenangi fakta ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami, umat Kristen, meminta supaya pihak Kemendikbud tolong berikan tanggapan yang proper. Bukan hanya mengatakan bahwa, oh iya kami akan revisi. Tidak. Tetapi harus ada tindakan yang terukur. Harus ada tindakan yang benar. Karena dengan demikian, terlalu banyak anak-anak SMP kita yang telah tersesatkan dengan narasi yang keliru ini. Terlalu banyak anak-anak SMP kita, adik-adik kita yang telah disesatkan dengan ajaran yang keliru ini. Kristen menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Mohon maaf, kami menghormati bahwa ini adalah tafsiran Islam, tetapi ini bukan ajaran Kristen. Dan kami memohon supaya kami sebagai orang Kristen memohon hak kami, menggunakan hak kami untuk meminta supaya ada solusi yang tepat respon pemerintah soal hal ini. Jika ada di antara teman-teman yang menyaksikan video saya, Anda terkoneksi dengan Kemendikbud, segera sambungkan ini dengan Kemendikbud supaya mendapat perhatian. Dan mungkin juga ada di antara teman-teman yang mungkin, saya tidak punya koneksi. Viralkan, sebarkan,
Karena menurut saya ini adalah satu narasi yang baik, satu narasi yang harus, ini momentum yang baik, yang harus kita luruskan sama-sama. Tujuannya adalah supaya jangan sampai terjadi di mana satu agama mencampur adukan ajaran agama yang lain. Jadi satu agama kemudian memberikan interpretasinya, mencampur adukan ajaran agama lain, sehingga ini menunjukkan bahwa ada pembulian ajaran di sana. Dan ini adalah satu hal yang buat saya tidak seharusnya terjadi. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman komentar di kolom komentar di bawah ya. Kita lanjut di poin kedua. Ini adalah poin pertama, yaitu soal masalah Trinitas. Poin yang kedua, soal Injil. Di dalam poin atau catatan di dalam catatan buku tersebut dikatakan bahwa kitab suci agama Kristen, ya, saya munculkan dulu bukunya tadi. Kitab suci agama Kristen itu Injil. Injil menjadi kitab sucinya. Demikian juga di dalam Kristen Katolik dikatakan kitab sucinya juga Injil. Sebenarnya ketika mengatakan kitab suci Kristen adalah Injil, ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Tidak keliru secara etimologi atau secara realnya. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Atau di dalam bahasa Inggris mungkin dikatakan Holy Bible. Kitab suci orang Kristen itu tidak semata-mata Injil. Karena bagi orang Kristen ada 4 Injil di dalam Alkitab. Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ini adalah 4 kitab Injil yang ada di dalam Alkitab. Alkitab itu sendiri berisikan 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Di antara 27 kitab perjanjian baru ini ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun demikian, orang Kristen tidak pernah menyebut kitab sucinya itu adalah satu-satu kitab tersebut, tidak. Tapi orang Kristen menyebut kitab sucinya sebagai Alkitab. Alkitab. Lalu kenapa disebutkan Injil adalah kitabnya orang Kristen? Muslim sulit sekali mengelak bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Karena Injil itu adalah narasi reduksionis dalam perspektif Islam terhadap kekristenan. Maksudnya narasi reduksionis itu apa? Narasi yang mereduksi. Karena kitab orang Kristen itu Alkitab. Ada 66 kitab. Tetapi di dalam perspektif Islam, direduksi menjadi satu Injil saja. Karena memang orang Muslim percaya bahwa ada 4 kitab yang diturunkan, yaitu Taurat kepada Musa, Sabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Quran kepada Muhammad. Jadi Isa itu membawa kitab Injil. Sedangkan dalam pandangan Kristen tidak demikian. Dalam pandangan Kristen, Injil itu bukan kitab yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak membawa kitab apa-apa. Injil itu ditulis oleh murid-murid Yesus dan orang dekat murid-murid Yesus, yaitu siapa? Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak demikian pandangan Kristen. Ini pun bagi kita, bagi kami orang Kristen, ini adalah sesuatu yang keliru. Ini bukan narasi yang sebenarnya. Saya membayangkan potensi kebingungan yang muncul pada adik-adik SMP kita mengenai kekristenan. Orang luar mengatakan, kitab Kristen itu namanya Injil. Lalu adik-adik kita bingung, kenapa ya? Namanya bukan Injil tapi Alkitab. Dan isinya ada 66 kitab. Akhirnya goyang juga. Kenapa? Karena buku PPKN berisikan atau menjelaskan nama kitabnya Injil. Saya nggak tahu ya, berapa banyak dari teman-teman yang ketika masih SMP merasa bahwa buku pelajaran kita itu benar. Kenapa? Karena kita sebagai anak SMP, kita berpikir ada para profesor atau para orang-orang terdidik menuliskan buku pelajaran kita. Sehingga buku pelajaran itu kita terima dengan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang kemudian mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Ya, mengalami pengalaman yang seperti saya, lalu kemudian apakah teman-teman setuju bahwa ini adalah satu hal yang sebenarnya serius karena ini menyangkut soal masalah
pembelokan narasi ajaran Kristen kepada adik-adik kita di SMP. Jadi itu adalah satu hal yang harus menjadi perhatian yang penting. Satu perhatian yang penting kepada setiap orang-orang atau tentu saja kepada pemerintah, begitu ya. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar. Terima kasih karena teman-teman sudah saya mau mengangkat dulu, ada teman kita, ada The Viro Music Course. Saya guru dan saya merasa bersalah kenapa saya tidak teliti dengan materi bagian ini. Maafkan saya. Nggak apa-apa, Bang. Ya, terima kasih karena sudah menjadi seorang guru, seorang pelajar, seorang pengajar, dan ya didiklah anak-anak kita, adik-adik kita dengan benar ya. Iya. Saya mau angkat komentar dari teman kita, ada Bapak Jati Diri, memaksa ayat kitabnya kepada iman lain itu invasi. Ya, itu yang tadi saya bilang. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia, karena kita adalah negara yang berdiri atas keragaman agama. Jadi, untuk menafsirkan atau memaksa ayat kitab kepada satu agama kepada agama lain, dipaksakan itu tidak boleh. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Ada Bro Emmanuel Christian, Pak Andre menyuarakan suara saya. Semangat selalu Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya. Ada Bro HDY mengatakan jangan salahkan minoritas dibilang kurang berbaur. Kalau pahamnya saja dibelokkan dalam pendidikan. Ya, kita sebagai orang Kristen harus belajar berbaur juga ya. Ya, tapi saya memahami perasaan ini. Ya, saya memahami perasaan dari teman kita ini. Jangan dipaksakan agamamu ke agama lainnya. Fatal, bro. Betul, Pak. Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih kepada... Oke. Ada teman kita, Abdul Masih, mengatakan pembelokan narasi ini saya rasa disengaja dan terstruktur, tapi dibuat seolah-olah salah tulis. Oke, kita pakai, praduga tak bersalah aja, Pak Abdul, ya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa memperjuangkan hak kita sebagai orang-orang Kristen. Oke, saya kira, mohon maaf saya sedikit lama untuk membaca komentar teman-teman yang udah bergabung di live. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, sekali lagi, sayangnya narasi terhadap agama Kristen ini diwakili oleh perspektif Muslim, dan ini adalah satu hal yang bagi saya tidak benar, ya. Kita masuk poin yang ketiga. Bagi saya poin yang ketiga ini adalah poin yang seharusnya dibahas juga oleh Kemendikbud. Karena poin ketiga ini adalah poin tentang sejarah, di mana Kemendikbud punya tanggung jawab untuk memutakhirkan pengetahuan. Esensi dari pendidikan itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan pembuktian sejarah. Dan pembuktian sejarah itu sifatnya terus-menerus dan dinamis. Dan itu harus menjadi satu bagian dari Kemendikbud. Kementerian Pendidikan tidak boleh mengabaikan hal ini dan terus berpegang pada sejarah lama. Jika pembuktiannya benar, kenapa tidak diubah? Kenapa tidak direvisi atau dimutakhirkan? Saya berikan tentang poin ketiga, yaitu mengapa harus membahas sejarah masuknya Kristen di Indonesia. Ini menjadi satu hal yang jadi salah satu perhatian saya. Kenapa? Karena sebagai seorang yang memperhatikan tentang keadaan sosial di bangsa ini, ada sebuah narasi yang dimunculkan sejak dahulu kala, yaitu kekristenan adalah agama penjajah. Apalagi diberikan slogannya 3G, Gold, Glory, Gospel. Saya telah membuat satu video ini tentang Kristen. Apakah Kristen itu adalah agama penjajah? Video ini ketika saya merisetnya, saya menemukan ada sebuah upaya terstruktur untuk membuat atau merendahkan ajaran Kristen dengan slogan 3G ini, Gold, Glory, Gospel. Ini adalah slogan propaganda yang saya pikirkan setelah saya ingat-ingat. Ini diajarkan kepada saya dulu di bangku SMP atau SMA, saya udah lupa. Nanti linknya teman-teman akan saya taruh di atas ya, di sebelah sini ya. Nanti saya akan taruh linknya di atas, di pojok ya. Ketika saya meriset tentang
perkataan gold, glory, dan gospel ini adalah propaganda menyesatkan untuk menuduh bahwa terjadi kristenisasi di Indonesia oleh para misionari yang pada saat itu memang datang dengan kapal-kapal perdagangan yang oleh orang Indonesia disebut sebagai penjajah. Ya, ini adalah satu hal yang bagi saya itu sebenarnya ternyata ada upaya terstruktur. Upaya terstruktur untuk apa? Terstruktur untuk membuat agama Kristen itu menjadi begitu parah dan buruk sekali. Dicap sebagai agama penjajah. Sekali lagi saya akan taruh linknya di ujung, teman-teman nanti bisa saksikan sesudah live ini, ya. Tetapi begini, Kemendikbud, tolong pertimbangkan data penelitian ini. Jika dari dulu selalu digembar-gemborkan bahwa ada 3G, God, Glory, Gospel, ini adalah narasi propaganda. Tolong pertimbangkan data penelitian ini. Apakah Kristen masuk bersama-sama dengan penjajah? Di dalam buku A History of Christianity in Indonesia, itu tulisan dari Profesor Jan Sihar Aritonang dan juga Profesor Karel Strandbrink, itu memberikan sebuah ulasan atau penelitian bahwa ternyata pada abad ke-7 Masehi sudah ada tanda-tanda masuknya gereja di daerah Pancur dan Barus di Sumatera Utara. Gereja tersebut adalah gereja Assyria atau gereja Nestorian, ya. Mungkin saya bisa simplifikasikan demikian. Ini adalah gereja yang berkembang di Persia yang masuk melalui jalur perdagangan dan telah ada di wilayah Pancur dan Barus di Sumatera Utara di abad yang ke-7. Dengan demikian, kekristenan itu harus dipisahkan dengan misi kolonialisme Barat. Karena selama ini di bangku-bangku sekolah diajarkan bahwa kekristenan itu menjadi satu dengan misi kolonialisme, gold, glory, dan gospel. Saya berharap Kemendikbud, kami mohon untuk mempertimbangkan data penelitian ini. Kami mohon bahkan kalau perlu Kemendikbud membentuk sebuah tim yang memang meneliti dan menyusuri data ini. Begitu. Sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memalukan jika Kemendikbud hanya menggunakan narasi-narasi lama yang sebenarnya itu adalah propaganda untuk kemudian mensudutkan atau mendiskreditkan agama lain di bangsa ini. Sebagai bagian dari putra-putri bangsa yang adalah berdiri di atas kebinekaan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan bahkan penganut agama kepercayaan lokal, kami menuntut kesetaraan kami sebagai warga negara. Kami menuntut kesetaraan kami sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia yang turut berkontribusi untuk kemerdekaan kita. Kami menuntut agar sejarah itu boleh dievaluasi, catatan sejarah boleh dievaluasi, keluar dan dibersihkan dari berbagai macam propaganda yang telah terjadi. Saya berbicara, mungkin teman-teman yang selalu jadi subscriber saya, Anda bisa menemukan bahwa saya serius dengan isu ini. Saya berbicara dengan berhati-hati sekali. Karena saya tahu bahwa video ini adalah video yang saya harapkan bisa disaksikan oleh pemerintah. Saya harapkan video ini adalah video yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Karena kami tidak akan pernah menjadi Kristen yang diam dan jadi korban bullying oleh mereka yang memanfaatkan narasi mayoritas agama dan agama minoritas. Kami tidak akan diam. Catat itu baik-baik. Oke, jadi sebenarnya apa yang mau saya katakan? Kekristenan itu tidak sama dengan penjajahan. Umat Kristen berhak untuk meminta agar narasi Kristen tidak disamakan dengan agama yang dibawa penjajah. Kami punya hak untuk itu. Dan tentu saja sama halnya dengan kaum muslimin yang tentu tidak ingin bahwa narasi Islam itu disamakan dengan agama yang dibawa teroris, bukan? Jika umat muslim tidak suka dan tidak senang bahwa narasi agama Islam itu adalah agama teroris, maka jangan juga menjadikan kekristenan agama penjajah. Kami menuntut sebuah kesamaan, kami menuntut sebuah upaya atau sebuah perlakuan yang setara. Ya, kami menuntut sebuah perlakuan yang setara.
Baik, dari buku ini, jadi ini adalah 3 poin yang bagi saya harus diluruskan. Beberapa channel-channel apologet yang lain atau bahkan tokoh-tokoh agama yang lain mengatakan isunya hanya Trinitas. Tetapi bagi saya ini ada 3 poin, 3 isu. Dan bagi saya 3 isu ini tidak boleh diabaikan. Jangan cuman ngomongin soal Trinitas doang. Itu bukan satu-satunya. Karena jika dengan demikian nanti ada sebuah narasi-narasi yang keliru lagi. Saya sudah munculkan kepada Anda semua bahwa ada sebuah konsekuensi logis yang pahit yang akan diterima oleh anak-anak kita, adik-adik kita di SMP. Dan bagi saya ini tidak benar. Narasi Kemendikbud haruslah narasi keilmuan, bukan narasi propaganda. Ngomong-ngomong, saya juga telah membuat satu video. Video itu adalah berjudulkan Jejak Kekristenan di dalam Kemerdekaan Indonesia atau Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Video ini adalah video yang saya buat secara khusus dengan sebuah riset yang mendalam. Karena keprihatinan saya terhadap situasi sosial bangsa kita yang seakan-akan menjadikan bahwa agama yang mayoritas adalah agama yang berkontribusi untuk kemerdekaan. Agama Kristen itu agama penjajah. Agama Kristen itu agamanya orang londo. Ini adalah narasi yang keliru. Ini narasi propaganda. Gold Glory Gospel itu narasi propaganda. Dan sedihnya adalah di dalam bahan ajar, buku-buku sejarah yang ada di Kemendikbud, itu semua tidak mengisi atau tidak berisikan narasi-narasi yang berasal dari agama lain. Ini adalah salah satu video yang saya buat, dan video ini adalah video yang saya harap bisa diperhatikan oleh Kemendikbud dan menjadi satu pertimbangan untuk dimasukkan di dalam bahan ajar resmi di sekolah. Sehingga, kenapa saya memperjuangkan video-video seperti ini? Ini ngomong-ngomong videonya akan saya tulis, akan saya taruh di link juga. Kenapa saya memperjuangkan video-video seperti ini? Karena saya ingin mengatakan bahwa negara Indonesia bukan hanya ada karena satu agama. Terlalu sering orang melakukan propaganda seakan-akan Kristen ini numpang di Indonesia. Mohon maaf, Kristen punya bagian di Indonesia. Demikian juga dengan umat Buddha, demikian juga dengan umat Hindu, Konghucu, dan bahkan penghayat ajaran kepercayaan lokal. Kami semua punya bagian terhadap kemerdekaan bangsa. Jadi baik Islam, baik Kristen, semua agama ada. Jadi jangan sampai ada satu kelompok yang begitu arogan merasa bahwa oh ini negara punyanya dia. Itu adalah satu hal yang bagi saya tidak menyenangkan, ya. Baik. Saya ingin komentar, ada Bro Freddy, episode ini serius kok Andre, nggak ada bercandanya. Iya, saya sebenarnya cukup menyimpan banyak kekesalan karena kita dibully habis-habisan di dalam narasi-narasi di dunia pendidikan, ya. Narasi propaganda yang dipakai. Orang Kristen lupa dan tidak tahu kontribusi nenek moyangnya. Tokoh-tokoh Yohanes Lemena, Sam Ratulangi, Friedrich Silaban, orang-orang yang John Lee, bahkan Amir Syarifuddin itu ya, orang tidak tahu, orang Kristen tidak tahu. Saya sudah bikin videonya. Saya belajar baik-baik dan bagi saya ini adalah satu hal yang sayang sekali orang Kristen tidak tahu. Nanti saya akan taruh juga playlist tentang historical issue, jadi pahlawan-pahlawan Kristen yang berkontribusi, ya. Ya, propaganda dan konspirasi. Ya, bagi saya itu propaganda konspirasi itu payah. Mereka pencipta propaganda bahwa Kristen adalah agama penjajah, tidaklah hanya sekadar manusia pengecut yang takut agama mereka tidak laku. Yes, saya ingin supaya orang-orang membuka mata, ya. Saya ingin orang-orang membuka mata. Sayangnya channel ini kurang disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Bro Michael. Karena jika Anda menyaksikan channel ini, nanti saya akan taruh semua playlist dan video-video tentang sejarah yang telah saya buat, saya teliti baik-baik. Semoga menjadi berkat. Kita masuk dalam segmen berikutnya. Apakah Kemendikbud sengaja? Pertanyaan saya adalah kenapa Kemendikbud bisa kecolongan terhadap narasi seperti ini?
Seperti kata disclaimer, buku ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah dan merata, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 dan sebagainya tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki. Saya menyayangkan sekali kata-katanya terlalu manis. Ya, saya menyayangkan. Tetapi begini, saya paham perasaan dari teman-teman yang Kristen terhadap narasi keliru ini, dan ini merugikan pihak Kristen. Ini merugikan pihak kita. Ini menyesatkan banyak anak-anak SMP, adik-adik kita. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk jangan buru-buru marah, ya. Mari kita melihat secara keseluruhan narasi buku PPKN kelas 7. Sebagian teman-teman yang lain sudah mengatakan, oh ini menista agama Kristen. Ini menista. Saya secara pribadi kurang setuju, atau saya kurang setuju. Kalau kita melihat secara menyeluruh buku PPKN ini, karena saya juga baca, tidak semuanya, tapi saya baca secara keseluruhan. Sebenarnya buku ini tidak sedang, kalau kita lihat ada banyak poin-poin di dalam buku ini ketika mereka menyebut ada masjid dan gereja bergandengan. Ada keragaman agama, begitu. Dan ini adalah narasi-narasi yang boleh kita katakan narasi-narasi plural, narasi-narasi penuh toleran, begitu ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya di dalam buku ini, menjaga nilai penting kebinekaan, nilai-nilai bineka. Bahkan ada sebuah ilustrasi bahwa sapu lidi itu mudah dipatahkan kalau satu saja, tapi kalau bersama-sama kuat, begitu. Ini narasi-narasi yang menurut saya narasi yang baik. Bahkan kalau saya menilai sejauh ini kebijakan Kemendikbud itu terhadap soal toleransi dan kebinekaan itu adalah sebuah kebijakan yang menurut saya berpihak pada kepentingan bangsa. Misalnya soal pelarangan atau peraturan sekolah tidak boleh mewajibkan siswa berseragam model agama tertentu. Itu diterapkan oleh Menteri Nadiem Makarim, ya, Menteri Pendidikan kita, dan saya sejujurnya ingin percaya, saya dengan mempertimbangkan data-data ini, saya melihat bahwa Kemendikbud tidak sedang berupaya untuk melakukan berita hoax. Saya sebenarnya ingin percaya bahwa kasus ini adalah misinformasi dan bukan disinformasi. Apa bedanya? Misinformasi adalah berita keliru yang disebarkan, perhatikan ini, tanpa intensi untuk menyebarkan kekeliruan. Sedangkan disinformasi adalah berita keliru yang disebarkan dengan intensi menyebarkan kekeliruan. Jadi ada dua perbedaan mendasar, misinformasi dan disinformasi. Dan menurut saya ini adalah misinformasi. Saya melihat, saya percaya bahwa ini adalah kasus misinformasi, bukan intensi untuk menyesatkan atau mengaburkan. Dan sebagai orang Kristen, sebagaimana firman Tuhan berkata, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi saya mengajak teman-teman Kristen untuk jangan terbakar emosi. Maksud saya, gak usah baper, gak usah marah, gak usah demo, apalagi tentu saja orang Kristen gak akan demo ya. Gak usah demo, gak usah bikin huru-hara. Tetapi hal-hal seperti ini harus kita suarakan. Kita mengampuni mereka karena mereka melakukan kekeliruan. Ya sudah, itu adalah cara yang Kristiani. Saya pun bisa salah sebagai seorang YouTuber. Saya yakin teman-teman pun bisa salah. Setiap kita bisa salah, tetapi mari kita saling mengampuni kalau ada kekeliruan, ya. Tapi sikap orang Kristen itu harus elegan. Bahkan ketika kita melakukan atau mengalami diskriminasi dan sebagainya, ingat Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dibully oleh kelompok yang katanya mayoritas, begitu ya. Dibully, difitnahkan segala yang jahat, segala yang keliru, gitu ya. Nggak apa-apa, ya sudah, itu resiko dalam mengikut Yesus. Sikap kita harus elegan. Karena itu saya mengundang teman-teman yang menyaksikan video saya ini, teman-teman juga mempunyai partisipasi aktif, atau teman-teman punya sebuah peran dan tanggung jawab untuk menyebarkan video saya ini, sehingga video ini juga bisa didengarkan oleh Kemendikbud. Saya punya sebuah kerinduan besar, supaya narasi-narasi propaganda
yang menyudutkan agama tertentu atau agama-agama lain selain yang katanya minoritas, yang katanya mayoritas, menyudutkan agama minoritas katanya, itu harus dihapuskan dari kurikulum belajar bangsa kita. Karena selama ini kurikulum belajar bangsa kita itu kabur. Contohnya tentu saja salah satunya adalah Gold Glory Gospel itu. Sehingga bagi saya, Kemendikbud itu harus mengambil sikap. Teman-teman silakan, saya sih pengen supaya ada materi saya ini bisa sampai ke mereka juga. Jadi caranya bagaimana? Ya, mesti diviralin, mesti disebar begitu ya. Bagi saya Kemendikbud harus mengambil sikap dengan merevisi buku ini, dengan memperhatikan 3 poin revisi yang saya ajukan tadi. Ya. Yang kedua, mengevaluasi sistem editorial dan penelitian dan pengembangan perbukuan. Pak Anindito yang tadi bersuara, saya harap sistem editorialnya diperbaiki. Masakan sebuah buku resmi salah memberikan narasi tentang agama, salah satu agama resmi yang diberikan, yang diakui oleh Indonesia. Itu kan satu, ini institusi resmi loh. Ini pemerintah loh. Atas nama pemerintah, institusi resmi pakai uang rakyat. Dan salah satu diantaranya adalah uang dari kami komunitas Kristen. Pajak dari kami komunitas Kristen. Dan itu dipakai untuk memberikan sebuah narasi sesat, narasi keliru tentang kekristenan. Ini sistemnya harus diberesin. Sistem editorialnya ini harus diberesin. Dan yang ketiga tentu melibatkan tenaga yang kompeten dan otoritatif. Terkhusus terkait dengan urusan konten agama. Karena saya topiknya membicarakan tentang masalah seputar agama, karena itu perhatian saya ada di sini. Nah, semoga Kemendikbud Ristek ke depan melibatkan tenaga yang kompeten. Jangan abal-abal, jangan asal-asal. Oleh karena itu kami menanti langkah taktis dari Mas Menteri Nadiem Makarim untuk bisa meresolve permasalahan misinformasi PPKN, buku PPKN kelas 7. Kita doakan teman-teman supaya Pak Menteri dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh bekerja dengan baik. Tugas mereka berat, tantangan mereka banyak. Tentu saja kita tahu bahwa ada ideologi-ideologi yang telah disusupkan di dalam sistem pendidikan kita, dan itu harus dibabat satu persatu. Kita harusnya mendukung mereka. Dan dengan respek, Pak Menteri Nadiem Makarim mohon memberikan langkah yang taktis tentang masalah ini dan meluruskan begitu banyak narasi-narasi yang keliru yang ada di bangsa kita. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Tugas kita orang Kristen mengampuni dan menyikapi dengan dewasa. Ya, itu adalah hal yang penting. Ya, pemerintah harus lebih teliti menyangkut masalah agama karena sangat sensitif. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung. Saya kira saya tidak bisa lagi lebih lama, tapi saya kira pembahasan saya sampai di sini. Sekali lagi saya mohon kesediaan teman-teman untuk bisa membagikan video saya kepada lebih banyak orang, supaya hal ini menjadi perhatian dari pemerintah, dan ini menjadi satu hal yang harus segera dibereskan di dalam tubuh pendidikan bangsa ini. Kita merindukan Indonesia di 2045, visi 100 tahun Indonesia, dengan masa depan anak-anak kita yang toleran, anak-anak yang plural, anak-anak yang berbineka, anak-anak yang saling bergandeng tangan satu sama lain, tidak memandang apapun agamanya. Semoga masa depan Indonesia lebih baik. Kita ketemu lagi di dalam konten-konten berikutnya. Jangan lupa nanti saya akan tampilkan link-link video-video yang tadi saya mention, dan video-video kebangsaan, sejarah-sejarah pahlawan atau orang-orang Kristen yang turut terlibat dalam kemerdekaan bangsa kita, pergerakan kemerdekaan dan membangun bangsa kita. Saya akan tampilkan nanti di link di bawah, teman-teman bisa saksikan. Saya sampai di sini saja. Kita ketemu di dalam konten berikutnya, konten-konten yang berkualitas dan mencerdaskan. So, make it simple, make it meaningful, and may God bless you, teman-teman semua.